Halo Selebtuber, Sarwenda akhirnya kembali muncul di dunia live TikTok setelah cukup lama menghilang. Tapi bukannya cuma bikin penggemar senang karena kangen lihat si Wenda jualan. Kemunculannya kali ini malah langsung bikin netizen sibuk pasang mata dan telinga. Bagaimana tidak nih guys, baru kembali live, GIF ikan paus langsung bermunculan. Waduh, si Wenda baru nongol, paus sudah berenang kemana-mana. Sarwenda memang sempat vakum live sekitar 1-2 bulan. Di tengah kesibukannya pindah rumah baru dan menghadapi berbagai kesibukan pribadi, aktivitas live-nya pun sempat berhenti. Tapi sekarang sepertinya sudah waktunya kembali cari cuan. Begitu live lagi, Sarwenda langsung fokus mempromosikan produk bisnisnya. Jadi jangan salah sangka nih guys, ini bukan sekedar muncul cantik di depan kamera lalu ngobrol ngalor ngidul. Ada dagangan yang harus laku, ada bisnis yang harus berjalan, dan tentu saja ada rezeki yang harus dikejar. Tapi yang bikin suasana live semakin heboh justru GIF ikan paus yang terus berdatangan. Penonton satu persatu memberikan GIF, sampai akhirnya layar live pun ramai dengan paus. Para penggemar langsung senang. Mereka menganggap GIF tersebut sebagai bentuk dukungan dan penyemangat untuk Sarwenda setelah cukup lama tidak melakukan live. Tapi yang namanya netizen Indonesia ya guys, kalau sudah lihat sesuatu yang ramai pasti kolomnya rame. Mamio banjiran GIF. Selama nonton live artis-artis, cuma live Mamio yang selalu banjir GIF yang mahal-mahal. Rezeki sudah diatur Tuhan, gak ada yang mampu menghalangi. Para Sargios banyak yang sultan. Paus dari Sargio Malaysia, Nani Saleh, "Mam, kamu perempuan hebat, banyak yang menyayangimu." Sebagian netizen mulai curiga dan mempertanyakan GIF-GIF besar tersebut. Bahkan ada yang berspekulasi, jangan-jangan GIF itu settingan atau ada yang sengaja mengirim dari internal mereka. Itu GIF pasti dari timnya guys. Gue yakin itu orangnya dia juga, uang-uang dia juga. Waduh, netizen sudah mulai masuk kode investigasi nih. Tapi tahan dulu nih guys, jangan langsung percaya. Dugaan tersebut masih sebatas komentar dan spekulasi warganet. Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa GIF tersebut memang sengaja diatur. Tapi untuk urusan ini, biarkan netizen berspekulasi. Sementara Sarwenda tetap lanjut jualan. Yang menarik kali ini, Sarwenda justru terlihat lebih mandiri. Ia tidak selalu ditemani seseorang di depan kamera. Fokusnya lebih banyak ke produk, jualan, dan ngobrol dengan penonton. Nah, kalau bicara soal live Sarwenda nih, ada satu hal yang rasanya tidak mungkin luput dari radar netizen. Siapa lagi kalau bukan Giorgio Antonio. Nama Giorgio memang beberapa kali muncul dalam sesi live Sarwenda. Dan setiap kali pria ini muncul, bukannya produk yang dijual yang dibahas. Netizen malah sibuk mengamati chemistry keduanya. Maklum, netizen sekarang sudah seperti CCTV berjalan. Senyum diperhatikan, posisi duduk diperhatikan, jarak diperhatikan, bahkan kalau diam pun bisa jadi bahan pembahasan. Dalam beberapa kesempatan, Sarwenda dan Gio disebut terlihat lebih menjaga jarak. Interaksi keduanya juga dinilai tidak seramai sebelumnya. Lebih banyak diam, lebih kalem, bahkan ada yang merasa suasananya terlihat agak canggung. Nah loh, kalau sudah begini netizen langsung ramai cocok lagi long distance, kayak ada corona. Iya gue bingung, katanya sih butuh netizen, gak butuh duit netizen, tapi masih live jualan, gimana ini konsepnya? Nah kalau ini baru bener gak mesum, jangan dihujat lah. Dulu aku juga ikut sebel kalau mesum mah, sekarang mah udah bener. Padahal nih, bisa saja mereka memang sedang fokus jualan, bisa juga karena suasana live sedang berbeda. Jadi jangan berburu-buru bikin kesimpulan. Tapi ya namanya juga netizen, dikasih 1 detik keheadingan saja bisa dibuat 1 episode sinetron. Selain Sergio, Wenda juga pernah ditemani Ko Asin, partner bisnis yang sudah bekerja sama dengannya selama kurang lebih 9 tahun. Ko Asin diketahui menjadi rekan bisnis Sarwenda dalam mempromosikan produk minuman kesehatan. Sama 9 tahun gitu. Kebetulan dia, biar kalian tahu semuanya maklum ya, baru pertama kali live lagi jadi banyak revisi-revisi yang kita lakukan. Ini ada partner aku. Jadi aku Sarwenda Juice gak cuma sendirian, tapi ada partner aku yang selalu bareng sama aku ya. Namanya Ko Asin. Ya kalau kalian suka ya kan. Bener kan? Apa mau gue ganti nama ya? Ayo, kok sini kok.
Jadi kita udah kerjasama sebenarnya. Oh, sini. Nah, ini ada Kasin ya. Dia adalah partner aku ya. Dia bersama dengan istrinya ya. Ada istrinya juga di sini gitu. Jadi kita udah kerja sama 9 tahun gitu. Kebetulan dia seorang tunarungu, tapi tenang aja, bisnisnya udah banyak banget ya kan. Oh, Tuli. Oh ya, oke. Coba istrinya tolong dibantu ditranslate gitu. Langsung hai gitu. Dan ini partner aku, kita udah 9 tahun kerja sama ya. Gitu. Kita udah 9 tahun kerja sama. Ya kan? Udah temenan. Sudah 9 tahun. Ya kan? Kerja sama. Ada juga nih Manda, asistennya, yang sempat ikut membantu saat live cantik pada tanggal 8 bulan 8. Tapi Manda juga unik nih, bukannya ikut mejeng di depan kamera, dia malah lebih banyak bersembunyi di balik layar. Yang terlihat paling cuma tangan atau terdengar suaranya. Karena ini tuh kalau misalnya resep Sarwenda yang bantu kita packing dan bantu kita masak itu kan ibu-ibu rumahan ya guys, jadi nggak bisa banyak karena belum pakai mesin, masih pakai manual gitu. Karena aku lebih baik mempekerjakan banyak ibu-ibu rumah tangga yang mau mendapat penghasilan lebih gitu ya kan. Daripada ngerumpi ya kan, liatin gosip, mendingan sambil packing deh ya kan. Ya sambil ini iya loh. Betul, yang penting bau tapi kerja ya kan, kerja, duit tetap ngalir ya kan, tapi sambil bersosialisasi gitu ya kan. Gitu, ya. Benar. Berarti kalau resep itu udah berapa tahun ya? Berapa tahun nih? Aduh, dia nggak ada anniversary lagi, cuman Sarjus yang ada anniversary. Iya, tiba-tiba ada gitu. Biasanya tuh anak kalau pada GTM guys, kasih aja Kasih nasi sama kentang sama telur, udah pasti anak suka banget. Jadi kalau Gio bikin netizen salfok, Manda malah bikin netizen penasaran, itu orangnya mana? Dan belakangan Sarwenda justru terlihat beberapa kali live sendirian. Mungkin ini strategi baru, atau memang lebih nyaman jualan sendiri. Atau jangan-jangan Sarwenda sekarang ingin mengurangi hal-hal yang bisa bikin netizen salah fokus. Yang jelas kalau Sarwenda live sendirian, yang dibahas produk. Kalau Gio muncul, yang dibahas hubungan. Kalau Gift Paus muncul, yang dibahas settingan. Jadi sebenarnya yang jualan siapa, yang sibuk siapa? Sarwenda jualan, netizen yang kerja lembur. Tapi di balik keramaian itu ada satu hal yang terlihat jelas, adalah Sarwenda tetap memilih aktif bekerja dan menjalankan bisnisnya. Setelah vakum cukup lama, ia kembali menyapa penggemar dan melanjutkan aktivitas live shopping. Banjir gift dari penggemar bisa dilihat sebagai bentuk dukungan. Sementara tudingan soal settingan masih sebatas dugaan netizen yang belum terbukti. Ya, kalau mereka memang terlihat lebih kalem atau menjaga jarak, bisa saja memang tidak ada apa-apa. Tapi kalau netizen sudah menemukan sesuatu yang dianggap berbeda, jangan heran kalau kolom komentar langsung berubah menjadi ruang sidang. Yang pasti nih, Sarwenda kembali live, Gift Paus berdatangan. Gio masih jadi sorotan dan netizen kembali punya bahan untuk digoreng. Nah, kalau menurut kalian nih, Sarwenda memang sengaja tampil lebih mandiri supaya fokus jualan, atau ada alasan lain kenapa belakangan Gio tidak selalu terlihat menemani? Dan soal Gift Paus, murni dukungan penggemar atau netizen terlalu jauh memikirkannya? Kita tunggu saja episode berikutnya ya guys, karena kalau Sarwenda sudah live, sepertinya yang jualan bukan cuma produknya, tapi juga bahan gosipnya.